Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ahlul Quran, ahlullah yang dirahmati Allah, yang selalu semangatnya, alhamdulillah. Insyaallah mulai Kamis ini saya akan pindah tayang di hari Kamis, ya, karena Ustadz Anton minta beliau yang di hari Jumat, ya. Begitu insyaallah, sekilas info, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita sadar, bahkan yakin, penghalang besar kita untuk menjadi hamba Allah itu adalah iblis, syaitan. Dan kita juga yakin bahwa tabiat pertarungan kita adalah siapa menang, siapa kalah. Ya, gak mungkin dua-duanya menang, dan tidak mungkin dua-duanya kalah. Kalau kita menang, setan kalah. Kalau setan menang, kita kalah. Pertanyaannya adalah, ketika manusia ada yang menjadi pengikut setan, ternyata Allah menyampaikan melalui kalimatnya syaitan yang dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi Allah menunjukkan itu adalah karena kelemahan manusia. Jadi kalau manusia kalah menjadi pengikut syaitan, itu adalah kelemahan manusia. Bahkan sampai syaitan mengatakan, cercalah dirimu sendiri, seperti tema kita pagi ini. Nah, itu ada di surah Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haqqa wa wa'adtukum fakhtalaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum fala tamulumuni walumu anfusakum
ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adabun alim. Dan berkatalah syaitan ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku sekedar menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukanku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Agar kita tidak mencerca diri sendiri nanti di hadapan Allah, maka sekarang kita harus pandai-pandai menghisap diri kita. Sebagaimana perkataan syaitan, syaitan itu punya ilmu tapi nggak bermanfaat. Syaitan itu sampai mengatakan, coba, aku tidak membenarkan perbuatanmu mensekutukan aku dengan Allah. Allahu Akbar, diketawain sama syaitan kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini maaf, sekaligus kita diberitahu oleh Allah, ternyata ada ilmu yang tidak bermanfaat. Syaitan faham Allah itu Tuhannya. Syaitan itu paham harus mentauhidkan Allah. Itu tahu dia, jemaah sekalian. Sampai dia mengatakan, aku hanya mengajakmu. Coba jemaah sekalian. Dan pada akhirnya kita dipermalukan. Cercalah dirimu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti orang yang pandai menyadari kelemahannya, itu salah satu cara kita untuk menghindari cercaan diri kepada diri masing-masing nanti dari kiamat. Makanya jemaah sekalian, sampai Rasulullah SAW mengatakan apa kepada kita? Kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam pasti suka berbuat salah. Wa khairu khata'in, tetapi dia menjadi terbaik meskipun dia salah. At-tawwabun, asal mereka gemar bertaubat. Gemar bertaubat. Maaf, jadi jangan pernah selalu menyatakan diri benar semua kita ini. Itu harapan kita.
Jangan pernah mengatakan kita nggak pernah nyimpang, bahkan tidak pernah berbuat syirik. Ya Rahman ya Rahim. Tapi yang paling bagus adalah pandai berkaca diri dan tahu di mana kelemahan kita untuk segera kita taubati. Ingat bahasa Rasulullah, tawwab, orang yang gemar bertaubat. Kata-kata tawwab misalnya sama dengan bawabun. Bawab, bab itu pintu. Bawab, orang yang ngetem di depan pintu, penjaga pintu. Jadi kerjanya itu ya jaga pintu. Bawabun. Tawwabun, kerjanya itu taubat. Nggak usah pakai gengsi-gengsian. Saya kan ulama, saya kan paling soheh, saya paling ini paling. Jangan Pak, gengsi taubat jemaah sekalian. Justru itu yang paling bagus. Wa khairul khata'in tawwabun. Jadi manusia yang paling baik itu manusia yang paling banyak taubatnya. Ya Rahman ya Rahim. Daripada nanti kita ditertawai oleh syaitan. Ya Rahman ya Rahim. Ada lagi info yang disampaikan oleh istri baginda Siti Aisyah radhiyallahu an. Setelah beliau tahu, menurut info Rasulullah, ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Ya, setelah Rasulullah mengatakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj, aku lihat di neraka yang kebanyakan itu kaum wanita. Dan Rasulullah memberi solusi. Aktsirna minal istighfar wa tasaddaqna. Kaum wanita, perbanyak istighfar dan bersedekah. Nah, Aisyah kemudian menyampaikan statementnya dari pemahaman ini, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang mendapatkan pada catatan amalnya begitu banyaknya istighfar. Itu tekadnya Siti Aisyah, memperbanyak istighfar, apalagi taubat. Kan begitu jemaah sekalian. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi sedikit, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang agak panjang sedikit, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak panjang sedikit, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang lagi sedikit, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
untuk Sayyidul Istighfar. Rasulullah menjamin, tolong diingat jemaah sekalian, tolong dipegang ini. Rasulullah SAW menjamin, man qalaha hina yusbih mukinan laha, siapa yang suka membaca Sayyidul Istighfar dengan penuh keyakinan, betul-betul dihayati, dipahami, diyakini, famata min yaumihi fahuwa min ahlil jannah, lantas dia meninggal pada hari itu, dia calon penghuni surga. Wa man qalaha hina yumsi mukinun laha famata min lailatihi qabla subh fahuwa min ahlil jannah. Allahu akbar. Siapa yang suka membacanya di sore hari, kemudian dia meninggal pada malam harinya sebelum subuh, dia calon penghuni surga. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kesalahan itu pintu surga. Nah itu ya mas kan ya, pelanggaran itu pintu surga. Asal cepat-cepat kita sadar untuk menutupinya, menghapusnya dengan istighfar dan taubat. Maaf kalau kita ini berdakwah melihat salahnya orang, bukan ditendang lagi biar ke neraka, bukan, diingatkan agar dia masuk surga, bukan dihina, direndahkan, nggak pantas masuk surga, nggak pantas ini, nggak pantas ini, bukan, pantas masuk surga asal Anda istighfar dan taubat. Itu dakwah. Kalau iblis ngajak ke neraka, dakwah kita kemana? Ya ke surga dong jemaah sekalian, bahagia. Allahu Akbar. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau kita melihat kesalahan kita, kita gembira dengan kesalahan kita ketika kita mengiringinya dengan banyak istighfar dan taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan mencerca. Coba ya tadi ya, jangan mencerca setan, apalagi mencerca manusia, sesama dai, apalagi sesama dai. Setan aja jangan dicerca. Coba, jelas setan itu kerjanya ngajak orang ke neraka. Coba, tolong kita sabar melihat kezaliman saudara kita yang lain, bukan dicerca. Minimal jangan lupa doakan dia bisa istighfar dan taubat. Itu baru hebat. Allahu Akbar ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Ada lagi sebuah renungan kita dari sikap setan seperti ini. Kita harus sadar, memang benar itu, kita harus mencerca diri sendiri. Benar itu jemaah sekalian. Kita hubungkan dengan surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Pengakuan orang yang sakaratul maut setelah tahu dirinya siapa, apa ucapannya? Apakah dia nyalahkan gara-gara ayah saya sih, gara-gara saya anak saya, gara-gara pimpinan saya? Artinya mencerca siapa gitu? Setan dicerca, tidak. Dia menunjuk kelemahan dirinya ketika sakaratul maut. Ini luar biasa jemaah sekalian. Tolong diingat ya, surah apa? Al-Mu'minun 99-100.
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang yang sakaratul maut, yang fungsi otaknya sudah berfungsi semakin sedikit, sadar loh ya, sadar menyalahkan dirinya sendiri. Coba logikanya, kita yang masih sehat ini insya Allah sangat mudah mengevaluasi diri dan sadar kita banyak kelemahan yang harus segera kita sempurnakan, kita tutupi atau kita hapuskan. Harus sadar jemaah sekalian, kan begitu ya. Sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qala, yang sekarat ini berucap, Rabbirji'uni, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku sehat ya Allah. La'alli a'malu salihan, agar aku rajin beramal soleh. Kalau konteksnya sekarang kita tentang Quran, rajin tilawah, rajin tahfidz, rajin tadabbur, rajin tanfid mengamalkan, rajin tabligh mendakwahkan, mengajak orang lain agar semakin meramaikan Masjid Manarul Islam. Kenapa? Fima taraktu. Itu dia jemaah sekalian. Jadi orang yang sekarat ini ngaku itu gara-gara aku yang dengan sengaja meninggalkan amal soleh, bukan karena setan, bukan karena dia, bukan karena yang lain, karena gara-gara aku sendiri kok. Jadi sebelum di yaumul hisab, ketika naza, manusia sudah mencerca dirinya, gara-gara aku ini sok sibuk, sok nggak punya kesempatan, sok mengatakan nggak mampu. Disuruh berdakwah, saya kan bukan ustad. Disuruh berdakwah ngajak satu orang, aduh urusan dewe-dewe, mesti punya alasan. Semua alasan nggak ada artinya. Yang ada yang salah gara-gara aku tidak melakukannya. Jemaah sekalian, apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Omong doang. Artinya nggak percuma tuh kata-katamu tuh, nggak manfaat, sia-sia. Artinya nggak diterima alasan itu. Sudah menunggu alam barzah sampai kamu dibangkitkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ingat, sebenarnya manusia tahu dirinya lah yang salah. Manusia sadar dirinya yang keliru, yang lemah dirinya, bukan karena kekuatan setan yang nggak bisa dilawan, bukan karena kekuatan musuh yang tidak bisa dihadapi, tapi kelemahan dirinya. Makanya pantas Rasulullah mengatakan sebaik-baik manusia yang suka berbuat salah karena dia cepat sadar untuk bertaubat. Ya Rahman Rahim. Saya ingatkan kembali
yang dulu-dulu pernah saya sampaikan. Ingat loh ya, siapakah orang yang alim itu? Siapakah ulama itu? Siapakah orang yang paling soheh ilmunya itu? Pasti dia selalu menutup proses taklimnya, pendalaman ilmunya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz, dai, syekh yang paling alim ngajar pun mengatakan itu setiap menutup majlis. Bukan mengatakan kita paling benar, enggak sunnah, kita paling hebat nih jamaah kita, enggak ngikut sunnah itu. Yang ada astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari saudaraku, dengan ilmu ini kita semakin tawadu, tahu salah kita, tahu kekurangan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Jangan sombong. Terus ahli ibadah gimana? Ahli ibadah gimana? Istighfar juga ahli ibadah. Ibadah itu kan, kualitas ibadah kita kan diukur dengan sholatnya kan. Karena seluruh amalan dari kiamat yang pertama kali dihisab apa? Sholatnya. Sholatnya bagus, lainnya beres, kan begitu. Tapi kalau sholatnya nggak bagus, yang lainnya nggak beres. Nah, kita sholat, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama kali langsung kita ucapkan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak ada nepuk dada. Bahkan hamdal aja enggak. Alhamdulillah sudah sholat, enggak. Astagfirullah. Semakin terasa kekurangan kita setelah sholat itu. Sebagaimana tadi setelah taklim, semakin terasa kita ini siapa gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ahli ibadah itu sangat pandai melihat dirinya, terutama kelemahan dan kekurangan dirinya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka kita bisa balik, orang yang tahu kelemahannya banyak istighfarnya, kan begitu ya. Kita balik lagi, orang yang banyak istighfar dan taubatnya, Allah akan tunjukkan kelemahannya. Oke? Karena kan dia istighfar dan taubat adalah meminta Allah membersihkan kesalahannya. Maka Allah tunjukkan di sini kelemahanmu. Jangan selalu memvonis orang lain gini-gini. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, ahlul jihad. Orang yang paling hebat perjuangannya. Bahkan seantero jagat raya ini paling hebat perjuangannya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta jamaahnya para sahabat. Itu luar biasa jihadnya. Di awal-awal Islam sampai ke telinga kita sekarang ini, alhamdulillah, karena kesungguhan Rasulullah dan para sahabat untuk menyebarkan Islam ini. Jemaah sekalian, hebatnya jemaah sekalian. Perhatikan baik-baik apa nasihat Allah kepada Rasulullah dan para sahabat ketika menaklukkan kota asalnya, kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kan untuk Rasulullah dan para sahabat kan. Ketika telah datang kemenangan dari Allah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Begitu itu terjadi, fasabbih bihamdi
Tolong, kata Allah, banyak bertasbih dan bertahmid. Pujilah Allah, bukan dirimu dan kelompokmu Muhammad lo ya, nggak ada itu. Apalagi kita dan kelompok kita sekarang. Rasulullah nggak diminta untuk memuji dirinya dan kelompoknya. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Terus apa? Beristighfar kamu dan bertaubat, wahai Muhammad dan pada sahabat. Allahu Akbar. Perjuangan yang begitu hebat, coba. Nggak ada celah kita untuk memuji diri dan kelompok kita. Apalagi kemudian ditambah lagi merendahkan kelompok lain. No. Tolong ingat, sampai sebegitunya kita harus mengevaluasi diri kita, jemaah sekalian. Yang jangan sampai kita mencerca diri sendiri nanti di hari kiamat. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Ya Allah, subhanallah. Makanya indah sekali sebagai penutup ayat ya. Indah sekali ini jemaah sekalian. Surah Al-Baqarah 286. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukumul bil fahsya wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Coba, subhanallah, kita semakin paham kenapa Allah mengatakan itu nih, ya. Setan itu kerjanya selalu menjanjikan kamu kefakiran dan memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Tetapi Allah selalu menjanjikan ampunan. Coba, ampunan Allah, coba, dan karunia-Nya. Dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ini menarik jemaah sekalian. Bagi orang beriman, kalau ingin mengalahkan setan, ya, jangan selalu merasa kurang. Itu kerjaan setan itu. Artinya lawan dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan bagian yang Allah sudah berikan pada kita. Kalau setan kurang. Nah, kalau kita selalu merasa kurang, akhirnya waktu kita habis untuk dunia. Kurang soalnya. Sibuk dengan urusan dunia. Padahal sudah tabungan sudah berapa ini? Sudah berlebih. Kurang. Dan buktinya perangkap setan ini mampu menjerat manusia yang fakir ini. Sudah punya pabrik 10 masih korupsi lagi. Ya enggak? Ya itu jerat setan sudah jelas. Ini Allah hak betul-betulnya, ini benar gitu loh. Yang korupsi siapa? Bukan orang miskin. Orang yang merasa miskin. Bisikan setan. Sudah kampanye pakai uang rakyat, masih bohong. Anda bisa bayangkan, korupsi lagi. Nauzubillah. Kasihan, itu memang perangkap setan. Kita nggak punya waktu, nggak punya kesempatan, masih kurang nih. Masih kurang nih. Pasti itu alasannya. Akhirnya berbuat keji. Nah, sementara Allah, kalau kita ingin selamat dari setan, Allah janjikan kamu ampunan. Berarti banyak istighfar dan taubat. Kan begitu diantaranya kan? Itu kalau mau aman. Perbanyak istighfar dan taubat karena Allah menjanjikan ampunan. Nanti untuk menandingi setan itu begitu. Ingat ampunan Allah, berarti istighfar dan taubat kita perbanyak. Semangatnya. Fadla. Jangan ikuti bisikan setan. Yang punya karunia itu Allah, bukan setan yang menentukan kamu jadi miskin.
Kalau miskin dari Allah itu karunia sebagai ujian, kesabaran itu karunia juga. Dan ingat, Allah itu maha luas. Allahu Akbar. Allah maha luas, apapun ada, tinggal kita mohon kepada Allah, menunduk takdir Allah. Kita berjuang bagaimana sesungguhnya, ya. Dan Allah maha mengetahui. Mudah-mudahan kita tidak sampai mencerca diri kita nanti di akhirat, tapi sekarang kita selalu memperbanyak evaluasi, muhasabah, sehingga kita selalu memperbanyak istighfar dan taubat. Mudah-mudahan kita mendapat karunia Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.